Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini aku akan ngebahas mengenai vlog pada clarifier atau bak pengendap setelah proses aerasi yang sulit mengendap. Jadi clarifier ini biasa disebut sebagai bak pengendap awal yang berfungsi untuk mengendapkan vlog setelah proses biologis seperti aerasi. Beberapa penyebab vlog sulit mengendap pada clarifier yaitu debit yang terlalu tinggi, kemudian under aeration atau kurangnya proses aerasi, kemudian jarang dilakukan pengurusan terhadap vlog atau lumpur yang sudah mengendap. Oke, kita bahas mulai dari poin yang pertama yaitu debit yang terlalu tinggi. Debit pengolahan yang terlalu tinggi dapat menyebabkan vlog yang mengendap terbawa oleh aliran air dan masuk ke proses selanjutnya. Vlog yang lolos dari clarifier dapat mengganggu proses selanjutnya seperti proses koagulasi dan flokkulasi. Vlog yang terlalu banyak dapat menurunkan efektivitas dari proses-proses tersebut dan juga dapat menyebabkan pemborosan chemical. Mencari debit yang sesuai sangat diperlukan dalam hal ini. Caranya bagaimana? Ya trial and error. Jadi kita harus mencoba dari debit yang paling rendah ke debit yang paling tinggi. Muncul pertanyaan, bukannya penentuan debit dan segala macamnya itu sudah diperhitungkan sebelum WWTP dibangun? Oke, meskipun WWTP dibangun berdasarkan berbagai perhitungan, tidak menutup kemungkinan ada kesalahan di dalamnya. Karena teoritis itu perlu disesuaikan dengan kondisi real yang ada di lapangan. Jadi langkah yang harus kita ambil yaitu trial and error, debit operasional yang tepat untuk clarifier supaya vlognya itu tidak ikut overflow ke proses selanjutnya. Lanjut pada poin under aerasi atau over aerasi. Proses aerasi dapat mempengaruhi karakteristik dari vlog yang terbentuk. Apakah vlognya berat, mudah mengendap, atau vlognya ringan sehingga sulit mengendap. Proses aerasi yang berlebihan dapat menyebabkan vlog yang terbentuk memiliki karakteristik fisik yang halus, ringan sehingga sulit untuk mengendap, atau dapat mengendap tetapi pengendapannya tidak sempurna. Namun jika proses aerasinya kurang, maka vlog yang terbentuk bisa mengendap, akan tetapi terdapat vlog yang mengambang di permukaan atau yang biasa disebut sebagai sludge bulking atau lumpur yang bulking. DO pada bak aerasi itu perlu diatur agar cukup untuk proses degradasi tetapi tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Untuk mengetahui apakah vlog dapat mengendap dengan baik atau tidak, dapat dilihat dari nilai MLSS, SV30 dan SVI. Nah, nilai SV30 yang baik ini berkisar antara 30 sampai 40%. Kalau bisa, meskipun nilai MLSS-nya itu tinggi, nilai SV30-nya dipertahankan di angka 30 sampai 40%. Meskipun semakin tinggi nilai MLSS itu seharusnya nilai SV30-nya juga semakin tinggi seperti itu. Kemudian untuk nilai SVI yang bagus berkisar antara 100 sampai 150 ml per gram. Kita lanjut untuk poin yang terakhir yaitu jarang dilakukan pengurasan vlog atau lumpur yang sudah mengendap. Oke, vlog yang mengendap pada clarifier akan menumpuk dan memenuhi bak clarifier jika vlognya tidak dikuras secara berkala. Nah, ini ada hitung-hitungannya teman-teman. Biasanya sebelum dibangun ini sudah ada perhitungan dari orang-orang vendor atau dari perusahaan atau dari pabrik seperti itu. Sebagian vlog atau lumpur yang masih aktif dari clarifier itu biasanya akan dipompa kembali atau disirkulasikan ke bak aerasi. Ini biasanya disebut sebagai return activated sludge. Dan sisanya akan dikuras atau dibuang pada bak lumpur atau biasa disebut sebagai sludge thickener tank. Lumpur yang dipompa atau dikuras ke bak sludge thickener tank ini akan diolah ke pengolahan lumpur seperti belt press, kemudian screw press atau sludge drying bed. Jadi gunanya pengolahan lumpur ini adalah untuk mengurangi kadar air yang ada pada lumpur sehingga karakter dari lumpur tersebut bisa padat teman-teman. Lumpur yang sudah diolah pada unit-unit tadi itu bisa dimanfaatkan sebagai media tanam atau pupuk. Nah, kalau teman-teman belum memiliki hasil uji karakteristik
dari lumpur tersebut, teman-teman bisa mencoba untuk langsung menanaminya dengan beberapa tanaman. Misalnya sayur-sayuran atau buah-buahan. Nah, di sana bisa teman-teman lihat apakah tanaman tersebut bisa tumbuh dengan baik atau malah mati. Nah, di sana bisa teman-teman simpulkan bahwa lumpur tersebut aman dijadikan sebagai media tanam atau tidak. Oke teman-teman, sekian penjelasan dari aku. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kalau teman-teman mau bertanya atau berdiskusi seputar pengolahan limbah, silahkan tinggalkan komen di kolom komentar atau berdiskusi lebih lanjut melalui email ya teman-teman. Oke, jangan lupa share, like, comment, and subscribe. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.